Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bang Joshua Sinambela, pakar dan ahli digital forensik yang asli, bukan gadungan, bukan abal-abal, menguliti habis-habisan Rismon yang mengaku-ngaku pakar, yang mengaku-ngaku ahli digital forensik, padahal nol besar, teman-teman. Bang Joshua itu sudah beberapa kali mengundang Rismon untuk diskusi terkait temuannya mengenai jasa Pak Jokowi. Tapi dia tidak pernah datang dan tidak pernah mau, alias kabur, teman-teman. Ini bukti kalau dia takut dikuliti, takut dibongkar, kalau dia ini bukan pakar, teman-teman. Sampai-sampai Bang Joshua membuka chat pribadinya dengan Rismon. Dan disinilah banyak sekali fakta yang terungkap. Dan video ini wajib sekali kalian nonton sampai habis agar ya pikiran kita tuh jernih dari racun-racun, narasi-narasi sesat yang terus disebarkan oleh kelompok-kelompok ini, teman-teman. Dan video ini wajib kalian sebarkan ke grup-grup WhatsApp kalian, ke Facebook, kemana-mana, agar semakin banyak orang yang tersadarkan kalau selama ini mereka dibodoh-bodohi oleh pakar gadungan, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, saya coba tunjukkan ya komunikasi saya dengan Rismon ya. Karena dia nggak hadir di sini ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya ya? Pertama perkenalan ya, saya salam kenal, saya Joshua ya, orang Selaya dulu ya gitu ya, karena kita orang Batak jadi kita menghargai lah sama orang Batak gitu ya. Saya ingin berdiskusi sama Laya soal temuan Laya terkait ijazah Jokowi gitu ya. Oke Laya, nanti lagi nyetir gitu ya. Kemudian siap Laya, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Laya ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Laya berencana mengundang Lai di forum kami, ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec, ya, secara online via Zoom, ya, banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Lai, gitu ya, ya di video YouTube-nya lah, ya, jika Lai bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Dari Maret loh diundang loh. Bulan Maret lah pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Lai tersebut, termasuk teman saya, Bambang Prastowo. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya. Karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM, gitu ya. Oke lah ya, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke siap, gitu ya. Nah kemudian dibalasnya gini, ya. Sebagai bahan analisa, tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi nanya dia kan, dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya, gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya. Si Rismon nanya loh. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya, bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan. Bukan ingin belajar dengan dia gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia gitu ya. Artikel saya di josrudben.com. Diketawain loh jadi semua. Benarkah ijazah Jokowi palsu? Anda di sana kan Anda sudah mungkin teman-teman di sini sudah membaca gitu ya. Bagaimana saya menertawakan ya analisis prematurnya dia. Ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang, gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat. Silahkan Lai juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah, dia diundangnya, gitu ya. Oke Lai, awalnya begitu. Kemudian saya karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Dia nih ada dokumen tahun 66, tapi sudah menggunakan Times New Roman, gitu kan. Nah dia jawab. Saya pancing ya supaya dia merespon gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah ya, belum ada scalingnya. Memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah, lucunya ya ini kebetulan ada Pak Nuh gitu ya.
ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia, yang sering difitnah dia gitu ya. Nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya Ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata, nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama di mana dia kalah gitu ya, di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan gitu ya. Nah saya nggak tahu ceritanya Ahli karena saya gadungan juga soalnya. bukan jadi ahli di sana. Nah dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor iRightsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya, buat apa gitu ya. Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah. Oke, sangat beda dengan naskah Super Semar itu gitu ya. Sudah 2 kali dia nanya teman-teman si Rismon. Tadi terkait lembar pengesahan Pak Jokowi. Nah ini soal Jessica lagi nih. Emang, aduh, gadungan kayaknya ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya menyatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an gitu ya. Tahun 60-an gitu kan. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times ya, majalah Times terutama ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya gitu ya. Pengen face to face dengan dia. Ya, jadi di sini apakah kita bisa zoom sekarang lah ya? Supaya jelas berdua saja dulu saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik. Ya. Karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget gitu ya. Sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah gitu kan, memberikan screenshot juga susah gitu ya. Nah, dia cuma jawab seperti ini. Tidak ada scaling, artinya naskah Super Semar itu judul ukuran fonnya lebih besar, segala macam lah, gitu ya. Kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata pas cetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya. Ya. Kemudian Rugos. ditransfer ke plat offset, dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya. Dan semuanya hitam putih zaman itu. Ya. Nah, kemudian ada alasannya lah. Oh, saya lagi ada pesta adat, ini curi waktu balas WA. Oke lah ya. Wih, alasannya bagus Mungkin ya. kabari aja waktunya, lebih mantap lagi kalau sediakan waktu FGD. Oke lah ya. Saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20, sudah ada jadwal lah ya. Saya tanyakan lagi, begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM. Ya. UGM, polemik ini dijawab sama UGM. Ya. Gimana lah ya, sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia. Bila perlu dengan FGD, ya, fokus grup diskusi di mana di sana ada ahli-ahli lain, ada pakar-pakar lain, ya. Ini sudah kita upayakan dari awal ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada 2, karena hampir semua ya ijazah bukan skripsi ya, skripsi itu 2 ya. Karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada 2 ya. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan ya. Foto-foto ini cukup banyak ya, termasuk juga video-video. Video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah, ini video-video saya. Dan video-video inilah yang disalahgunakan dia ya, untuk menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah ya video-video yang dianggap dia di capture lah, misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu ya. Nah, saya coba balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DFIS ya. Termasuk, nah ini, ya, ini yang saya katakan percetakan perdana, ya. Jadi pembatas buku ini sama semua seragam, ya, semua yang dari perdana, ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Jadi kalau dia jadi ini mungkin saya coba cerita lagi. Ketika saya mengirimkan ini ke dia, bagaimana tanggapannya? Ya.
Nah, memang ada yang unik ya dari beberapa skripsi. Jadi dari 40-an, lebih 50% itu tidak ada tanda tangannya. Dan itu adalah fakta Oh, yang kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa oh ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia, itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang. Ya, jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah sehingga tidak valid lah ijazah itu. berarti Gitu jasanya ya. palsu gitu Nah, ya kan? padahal dia nggak tahu gitu ya bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi. Ya, skripsinya itu masih berupa apa namanya kertas ya, kertas ketikan-ketikan semua gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Jadi bukan Dokumentasi. syarat untuk lulus ini. Yudisium Oh. itu ada skripsi dalam bentuk lain, dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi, baru dicetakkan. Itulah alasan nggak ditandatangani. Sehingga ketika mereka sudah dapat tanda tangan yudisium, mereka nggak gunakan itu. Kenapa? Karena masih ketikan. Mesin tik kelihatan jelek. Ya. Memang ada beberapa yang menggunakan mesin tik. Ya. Tetapi itu adalah perbedaannya ada orang yang punya uang lah istilahnya. Uang dalam artian untuk membayar percetakan. Karena salah satu halaman itu cukup mahal zaman itu. Ya, itu informasi. Sehingga tidak semua orang mencetakkan bagian sampul, bagian depan, dan seterusnya. Tetapi ada kebanyakan itu memang mencetakkan bagian sampul, halaman pengesahan, dan seterusnya. Ya, sampai daftar isi. Daftar isinya sudah mulai mesin ketik. Ya. Nah, itulah yang dibuat dia apa namanya yang membuat dia berasumsi bahwa skripsi ini palsu semua. Jadi kalau saya tanya gitu ya secara logika gitu ya, berarti skripsi fakultas-fakultas lain juga yang menggunakan percetakan yang sama, menggunakan bentuk font yang sama itu palsu. Nah, ini yang menjadi tidak logis ya bagi orang-orang ini ya, pakar-pakar tersebut. Sudah tulis sebenarnya dalam apa namanya dalam artikel saya di blog saya gitu ya. Orang-orang ini sangat berani gitu ya, sangat berani ya menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja atau bukan satu skripsi, satu satu ijazah saja dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas nggak ada peneliti yang seperti itu. Ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya. Dia tidak membandingkan yang lain dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya. Dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi. Waduh. Memfoto halaman pengesahannya, melihat apa namanya skripsi teman-temannya. Itu tidak benar. Padahal itu semua dari Joshua Sinambela. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya. Ya. Sebelum tanggal 15. Tanggal 15 mereka baru bisa akses dan itu pun sangat terbatas. Mungkin hanya 2 skripsi dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik. Itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain. Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana? Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan sendiri. Baru dia bisa meyakini 1000% segala macam. Masalahnya dia menggunakan data-data dari internet. Data-data yang saya kirimkan, ya, ini kesalahan fatal, ya, sehingga nggak mungkin lah, ya, bisa kita mempercayai orang-orang seperti itu, ya. Oke, Baik, mungkin itu Mbak. Nah, itu teman-teman ya, jangan sampai kita mudah dibodoh-bodohi, diracuni oleh orang-orang yang ngaku-ngaku pakar gitu. Inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya. Ya, pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana. Ya, saya yang tadi yang menarik, di awal. Ya, menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau
apa istilahnya, jasa lah, jasa percetakan yang bernama Perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba di apa namanya dicari lagi apa namanya skripsi-skripsi yang ada apa namanya batasnya yang perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya. Dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana. Bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri bahkan ada kolega saya yang namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di Perdana. Dan itu sama semua fontnya, ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Raymond ya bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa Terbantahkan, yang saya lakukan? teman-teman. Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Raymond, ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya. Tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Nggak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Diblokir Ya. loh. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datang. Datanglah ke sini, berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Ah, nggak benar itu. Semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya. Inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran. Bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Betul. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya, nah itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya. Termasuk juga mungkin ada Roy Suryo, dia mencoba menganalisis menggunakan ELA, kemudian menganalisis menggunakan Fastnet dan seterusnya gitu ya. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat fatal ya, apalagi ditambah asumsi-asumsi, wah ini palsu dan ini tidak, ini beda dengan wajah seseorang dan seterusnya. Nanti kita bisa buktikan ya, mudah-mudahan cukup waktunya secara teknikal ya. Kira-kira begitu Mbak Atina, silakan. Tapi Pak Joshua, saat ini ada fenomena nih, di mana pendapat ahli itu menjadi kurang penting di internet, ya, atau bisa sering disebut dengan post-truth atau fenomena post-faktual. Biasanya digunakan untuk menggiring polarisasi opini atau emosional dari para netizen, sehingga itu cepat sekali viral. Nah, menurut seorang ahli forensik digital seperti Pak Joshua, bagaimana publik menilai hal-hal yang sifatnya cepat sekali viral karena terpolarisasi opini dengan emosi? Bagaimana, Pak? Iya. Jadi memang fenomena post-truth itu sangat sangat nyata sekali ya. Di kasus ini apalagi gitu ya. Di kasus ini kita bisa melihat ya bagaimana seorang akademisi
membuatkan analisis-analisisnya masing-masing. Waduh. Padahal, gitu ya, padahal ada lembaga resmi yang sudah menyatakan bahwa itu asli, katakan. Betul. Ya. Sehingga apa? Opini-opini yang dimunculkan itu mendelegitimasi lembaga-lembaga ini. Ini sudah menjadi apa istilahnya ya, kebablasan gitu ya. Itu yang menjadi PR kita sebenarnya. Bagaimana cara menyadarkan orang-orang ini bahwa ya asumsi itu tidak bisa menjadi bukti, bahwa pendapat-pendapat orang-orang tersebut ya tidak bisa menjadi bukti, ya. Bukti yang resmi itu adalah bukti yang dihasilkan ya menggunakan prosedur yang ketat, ya. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim, katakanlah mereka sudah mengumpulkan begitu banyak bukti-bukti ya dari fakultas gitu ya, dari teman-temannya satu angkatan dan seterusnya dan membandingkan secara ilmiah di laboratorium ya yang sudah memiliki standar internasional ya. Nah, itu saja masih dibantah lagi gitu ya. Nah, saya yakin mau siapapun nanti yang menghasilkan ya penelitian-penelitian secara ilmiah tersebut pasti akan tetap dibantah karena mereka sudah ya itu tadi sudah memiliki apa namanya ya semua pendapat yang berbeda dengan mereka pasti akan ditolak. Intinya begitu, ya. Tapi kita akan berusaha lah, ya, berusaha. Nanti kita coba menganalisis juga nanti pendapat-pendapat mereka yang ada di media sosialnya. Saya sudah membuka nih, ada X-nya Rismond, ada YouTube-nya Rismond. Saya coba akan mengupas satu persatu, ya. Nah, gimana teman-teman? Penjelasan yang sangat luar biasa dari Bang Joshua Sinambela yang menguliti habis-habisan penelitian yang dilakukan oleh Rismond. Yang hasilnya sebenarnya ya seperti di awal video tadi, nol besar, omon-omon. Makanya penasihat Kapolri Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi pernah mengatakan bahwa sebenarnya mereka ini tak punya bukti yang bisa dihadirkan nanti ke pengadilan. Dan setelah melihat video dari Bang Joshua, ya saya semakin yakin kalau memang mereka tak punya bukti, hanyalah asumsi-asumsi yang berdasarkan kebencian, yang berdasarkan emosi, yang memang tujuannya hanya untuk menjatuhkan dan merendahkan harkat dan martabat Pak Jokowi. Ya itulah tujuan mereka sebenarnya, teman-teman. Sakit hati orang-orang ini. Sakit hati loh. Dan Rismond, pendapat-pendapat dia sebagai ahli tak pernah dipakai di pengadilan, teman-teman. Dia dihadirkan sebagai ahli di pengadilan, contohlah di Jessica Wongso, kasus Jessica Wongso. Tapi pendapat dia tak pernah digunakan sebagai rujukan untuk putusan pengadilan. Jadi ya, ini ahli apaan ini ya kan? Ahli apa ini? Omon-omon, gadungan. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Habis-habisan teman-teman dikuliti. Bahkan dia kabur, nggak mau hadir di FGD ini. Kalau dia hadir, ya sepertinya akan ditertawakan lagi karena Bang Joshua sudah menertawai dia sejak Maret apa April gitu. Karena basic ilmuwan dia itu nggak begitu jelas gitu. Ngaku pakar digital forensik, ngaku melakukan penelitian ini, ngaku elalah itulah. Padahal nol besar, nggak ada sama sekali hasilnya, teman-teman. Dengarkan tadi, clearkan tadi. Jangan lupa sebarkan video ini biar semakin banyak orang yang sadar kalau selama ini mereka dibodoh-bodohi doang sama kelompok-kelompok ini, teman-teman. Oke? Oke? Mantap? Mantap. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.